Masuk. Pak, iku katut. Kita nak keliri. Bapak Andri Wahyudi selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan. Sebelum masuk ke acara, mari kita berdiri sejenak untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bisa hadir dalam acara pada pagi hari ini. Salam dari pagi kita kepada pimpinan yang besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Haji Andri Wahyudi selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan. Selamat datang juga kepada teman saya Bapak Kades Supersuko Kecamatan Kumpul, Bapak Kades Tunggululung Kecamatan Pandaan. Yang saya hormati pula teman-teman dari media Warta Promo selaku penyelenggara acara pada pagi hari ini. Yang saya hormati teman-teman media yang lain yang juga ikut hadir. Yang saya hormati bapak-bapak tadi yang sudah ditampilkan ke Senen Hajah Desa Andonosari, Isari, Desa. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada jenengan semua yang sudah berkenan. Jadi yang dari arah utara sama ketemu dalam usaha. Jadi makanya saya mugi-mugi apa yang jenengan hadir pada pagi hari ini dicatat ibadah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi karena luar biasa sekali. Saya sangat terima kasih sekali. Yang kedua perlu saya sampaikan. Ada kegiatan yang ada di Puskesmas, yaitu karena COVID masih berjalan, yaitu saya dengan teman-teman Musbika itu menghimbau vaksin, vaksin. Kenapa? Jangan sampai nanti ada yang terganggu. Ya itu teman saya sendiri. Dari segi hal-hal yang lain tidak ada. Nah, kami mengucapkan terima kasih dengan mudah-mudahan nanti direspon. Itu yang terima kasih. Kita akan memulai Bolo Dewan menyapa Pasuruan bicara. Kalau ditutur ini berarti tutur bicara. Tapi karena hari ini kita mengundang banyak kepala desa juga dari wilayah Pandaan, wilayah Kumpol, maka tagline-nya adalah Pasuruan bicara. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita saat ini sedang ada di Petum Art Cafe
salah satu karya warga Tutur yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan hari ini cukup cerah sehingga kita bisa berdiskusi, berdialog, menyampaikan gagasan wakil rakyat yakni Bapak Andri Wahyudi. Baik, untuk memulai acara ini kita disiarkan secara langsung, bisa diakses di Warta Bromo fanpage, di FB juga ada, kemudian di YouTube juga ada, yakni Pasuruan hari ini. Jadi kita bicara Pasuruan. Saya panggil dengan hormat beberapa narasumber yang luar biasa, yakni yang saya hormati Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Bapak Andri Wahyudi. Berikan aplaus untuk beliau. Menghadirkan beberapa narasumber yang lain. Salah satunya yakni Bapak Kades Andonosari yang sekarang lagi ketempatan. Berikan sambutan buat Bapak Ahmad Pujianto. Kemudian ada juga Kepala Desa Sumber Sukoh, Kecamatan Gempol. Beliau adalah Bapak Haji Saiful Ma'arif. Nah, kami persilakan. Dan ini adalah yang paling gaul ini. Nggak pakai baju dinas, tapi beliau adalah Kepala Desa. Beliau adalah Kepala Desa Tanggul Wulung, Bapak Agung atau Bapak Agung Tole biasanya. Terima kasih. Dan acara hari ini akan dipandu langsung. Saya juga akan sebagai moderator untuk mengantarkan kegiatan ini. Tapi saya punya partner. Beliau adalah Direktur Konten dan Pemberitaan Warta Bromo. Karangan fellowship sudah puluhan tahun berpengalaman di dunia jurnalistik. Terakhir beliau mendapatkan fellowship terkait investigasi kejahatan lingkungan. Menarik, ke Afrika Selatan. Orangnya kecil sama seperti saya. Beliau adalah Muhammad As'ad. Kami persilakan untuk sedikit berikan keterangan biar agak terbuka. Ya, di sana bisa, saya di sini Pak, di sini. Nah, bisa. Ya. Baik, Bapak, Ibu sekalian maupun warga, aktivis, komunitas dan sebagainya yang hadir pada siang hari ini, akan kita mulai kegiatan pada memaksimalkan APBD. Karena bapak-bapak yang ada duduk di sini, kita akan membicarakan soal infrastruktur, terutama jalan sebagai penunjang perekonomian desa. Setuju, Bing? Ya, kita mulai. Kalau yang setuju kabeh. Soalnya budal mar kesini terus gagal-gagal aja. Kita akan langsung kepada beliau-beliaunya. Baik, saya duduk dulu. Ya, selamat datang kepada Bapak dari perwakilan dari BPJS Cabang Pasuruan. Nah, ini menarik. Nanti ini merupakan salah satu obrolan kita yang akan membahas soal BPJS. Tadi saya akan memutarkan satu video, coba didengarkan. Ini karya teman-teman. Kemarin kita juga di media sosial sudah share banyak hal, mencari aspirasi di mana apa sih yang dibutuhkan oleh warga, terutama kaitannya dengan kondisi infrastruktur, jalan dan sebagainya. Dan dari hasil itu ratusan komen ngelis jalan rusak, Andonosari, Kali Pucang, kemudian Bungkul Gulung. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin langsung saja nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, jadi terkait apa yang disampaikan Mas Yogi tadi terkait jalan. Jadi terus terang saja bahwasanya kalau saya menarik ke belakang, jadi memang di beberapa bulan yang lalu di Andonosari itu sangat ramai masalah jalan, Pak. Jadi apa ya? Karena bagaimanapun juga jalan itu akses utama warga. Akses utama warga ya, akses ekonomi, akses pendidikan, macam-macam itu ada di jalan semua. Jadi masyarakat kelas bawah itu tidak tahu, Pak. Jadi tidak tahu, mereka tidak tahu itu jalan kabupaten, siapa yang punya kewenangan,
itu jalan desa, siapa yang punya kewenangan, itu jalan provinsi, siapa yang punya kewenangan. Mereka tidak tahu itu. Yang jelas, yang perlu saya sampaikan, mumpung di sini juga ada Bapak Andri Wahyudi, ada teman-teman kepala desa yang mungkin belum kesannya sama. Yang jelas masyarakat tahu itu di desa itu setiap tahun ada yang namanya dana desa yang nominalnya 1 miliar lebih. Jadi ini di desa akeh duit, tapi dalam usaha nawati kok dimeneng wae kan gitu. Itu kan ya kan seperti itu ya. Mungkin ini bukan hanya terjadi di desa Andonosari, itu juga terjadi di desa-desa yang lain. Karena masyarakat itu juga masyarakat tidak tahu bahwasanya terkait dana desa itu ada peraturan presiden 104 terkait pemulihan ekonomi, itu masyarakat tidak tahu. Jadi makanya saya juga tidak terlalu menyalahkan masyarakat juga, kalaupun memang yang disampaikan seperti itu, karena bagaimanapun juga kita yang ada di sini, saya mewakili, saya representasi dari masyarakat desa Andonosari, saya kepala desa Andonosari harus bertanggung jawab. Makanya dengan segala upaya pemerintah desa melakukan usaha-usaha apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Jadi yang jelas yang perlu saya sampaikan dari Disnaker terkait PMI. PMI itu pekerja migran Indonesia. Saya sama dengan TKW gitu. Ada program, saya itu sampaikan jadi bagaimana gini sama saya, paling gini aku saja tidak butuh bantuan ini, aku kira butuh jalanku enak gitu aja, percuma gitu. Ini real Pak, jadi ini real warga kita sendiri, warga Andonosari yang menyampaikan ke saya cari bantuan terus nggak usah dikira lagi gitu. Jadi nggak usah, masyarakat nggak butuh bantuan, masyarakat butuh jalan enak, percuma sama kayak bantuan 600.000 ataupun 300.000 kalau nanti jalannya rusak, tipe minta ilmu ya kayak toko ibu gitu. Jadi nyampaikan seperti itu masyarakat. Ini serius, 2 hari yang lalu Pak, padahal saya itu datang ke rumahnya itu nggak pas urusan jalan, bisa ngelambiar nang jalan gitu. Cuma ini keluh kesah masyarakat, real ini di masyarakat. Jadi seperti itu. Makanya kalau di desa semenjak saya menjadi kepala desa, kita sudah berupaya maksimal. Yang jelas kalau kita di pemerintahan, kita setiap tahun terkait jalan kabupaten saya ini sepakat, itu ada kepala desa Pemamihan, kepala desa Sumberbi itu juga sepakat. Kita ini yang ada di desa itu kadang sering sekali menjadi ujung tombak, tameng program-program yang ada di pusat ataupun pemerintahan daerah. Bahkan urusan bantuan Pak, urusan bantuan BBM, urusan bantuan PKH, BPNT, itu sampai orang sing mulai arti ini Pak, sing diprotes Pak Kasuni, kepala desa, RT, RW, seperti itu kan, seperti itu ya. Apa sih ya Andonosari bantuan itu pasti KPKP kepala desa, KPKP pemerintahan desa. Makanya saya berharap ke depan kita bisa saling berbagi peran, di mana peran Bapak Dewan, di mana peran-peran dinas-dinas terkait, biar kita semua ini tidak saling menyalahkan. Mungkin itu saja sedikit pembukaan dari saya. Ini nggak sih curhat kok di sini dari mulai awal. Tapi yang lain juga melok seset, yang sebelah. Kita dengarkan keseseannya juga. Dimulai dari kepala desa tuh usia sekarang 33 tahun. Nah, kita dengarkan. Sebetulnya sudah disampaikan semua sama Pak Kades Andonosari itu. Jadi terwakilkan sebetulnya. Kalau dari desa mungkin semua itu sama, keluarnya sama seperti itu yang disampaikan Pak Kades. Sama itu gimana? Sama, hampir sama semua kayak gitu. Sama rusail. Enggak perlu jelas ya. Soal infrastruktur. Sama badine apa sama rusail? Alhamdulillah udah ada pembenahan. Kemarin juga dibantu difasilitasi sama Mas Andri untuk menyampaikan ke dinas, dan alhamdulillah sekarang ada pembenahan. Ya mudah-mudahan di 2023 itu hotmit katanya. Oh, kita dengarkan nanti. Tenang apa orang? Cuma dicorek sampai. Jadi saya itu sebetulnya juga mewakili dari desa saya dan teman-teman di desa, juga mewakili para pengusaha di wilayah Pandaan.
sana juga ada wisata buatan, banyak wisata buatan. Jadi kalau memang tujuannya di Pasuruan itu mengembalikan perekonomian, kalau infrastrukturnya kurang bagus kan investor sama pengunjung nggak mungkin datang kan, seperti itu. Sama di sini juga banyak wilayah wisata, tapi kalau jalannya rusak orang males mau datang ke sini, males. Contoh di kabupaten lain itu ada yang ditonjolkan entah makanannya, entah pelayanannya, tapi kalau menjangkaunya ke sini itu sulit dan jalannya rusak, kayaknya nggak mungkin berkembang. Mungkin itu kalau dari saya. Kalau Tunggul Wulu Sekarang alhamdulillah sudah ada pembenahan. oh sudah mulai kapan berarti? 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu ada peningkatan, tapi mengajukan banjar kecil 2 sampai 3 tahun yang kemarin itu nggak bisa dilewati. jadi sampai nggak tahu ngajokno menengahi ngono. Sama kata Pak Lurah, Iya. itu super prioritas. Semua itu kalau soal infrastruktur dari desa pasti diajukan, super prioritas. Karena kalau bantuan apapun nggak usah kita minta. Langsung Arif, Kaji Arif. Ya, dikenal. Beliau yang punya badan haram. Waduh, tonggone. Ya. Kalau tahu di sana yang dekat itu yang ya ini sumber suko ini. Kita berikan kesempatan untuk curhat sambil cerita. Barangkali aja mau dekat pabrik besar ya, yang rokoknya setiap kali sampai sedot itu ya. Barangkali malah lebih baik. Oh, kalau di saya enak gitu ya misalnya ya. Saya persilakan terhadap beliau. Tadi sudah disebut sama beliaunya, atau memperkenalkan diri lagi nggak usah. Jadi sama semua. Jadi ini terakhir aku juga goni kan waktu model ini. Jadi kalau kesah kawan-kawan dari anggota sendiri maupun dari sama juga seperti yang disampaikan tadi, di tempat saya itu area industri. Dalam hal ini di situ ada perusahaan rokok yang sangat besar, yang berkontribusi sangat besar ke pemerintah Kabupaten Pasuruan yang dalam bentuk di dana bagi hasil cukai tembakau. Jadi kita juga berkeluh kesah, mumpung ada Pak Dewan di sini, Mas Andre. Di desa saya sendiri pun sama, infrastruktur akses jalannya pun masih diliwati karyawan perusahaan rokok di situ sama hancurnya juga. Dan yang satu lagi yang sangat menonjol, di situ juga ada jembatan yang roboh selama 1 tahun lebih, sampai sekarang pun dan Tiga karaoke. nah, karena sebagai latar kita seperti itu, apalagi sekarang lagi musim aku pura seperti itu, image-nya warga ke kita itu pasti jelek Pak, gitu loh, pasti. Padahal secara administratif tentang jalan ini kewenangannya kabupaten seperti dikeluarkan tentang jembatan listrik melalui sosmed maupun langsung pas waktu ada rapat di DPRD Kabupaten Pasuruan tidak dilewatin tiap harinya untuk antar sekolah, perekonomian warga. Jadi besar harapan kita nanti di tahun 2023 ada progres untuk pembangunan. Sret. Pak Andre dengan gagahnya sambil tersenyum tanda tangan ya senyum tanda tangan berarti kan gembira. Jadi jenengan juga harus ikut gembira, bener enggak? Kayak kita ganyang mesti sana ada gini ya. Senyum tanda tangan itu ya, senyumnya bahagia. Turutan di keluarga wong ya. Kami persilakan untuk beliaunya menyampaikan apa yang sudah diperjuangkan. Mas Ruki selaku moderator siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja, tidak terlalu panjang ya, akan saya sampaikan beberapa skema. Mungkin sebelumnya saya juga mengucapkan selamat datang untuk Mas Mujadi, untuk Ibu Pak Mujadi.
Ini anggota fraksi kami dari anggota dewan dari Kabupaten Pasuruan juga dari Komisi 2 yang bukan urusan pertanian. Yang di sebelah pakai baju batik ini juga ada tokoh masyarakat dari Wonosari, Pak Haji Mahfud, teman-teman dari KTNA, Mas Nono dan Mas Heri, dan juga ada Mas Robi, juga tokoh muda dari Wonosari. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mungkin sebelum ngomong APBD secara makro nanti akan saya ceritakan secara sepintas. Kalau tidak di sini kita bisa melihat hari ini banyak anak muda yang kepingin mengabdi pada bangsanya di negerinya masing-masing. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan pada pagi hari ini kita talkshow. Ini semua secara kebetulan. Bukan talkshow ini mengundang kepala desa karena usianya, bukan. Tapi mengundang kepala desa karena kondisi yang ada di desanya. Pak Kades Santono Sari masih di bawah 40 tahun, 38 tahun. Mas Agung 33 tahun. Sebelah saya ini 54 tahun. Macain dong, 44 tahun. Artinya apa? Artinya bahwa ada semangat anak muda yang hari ini kita bergotong royong di masing-masing level untuk dandani Kabupaten Pasuruan. Banyak hari ini teman-teman dari kepala desa yang mengabdikan masa mudanya, yang mungkin bisa bersenang-senang ataukah hanya untuk musik keluarganya. Mereka ingin mengabdi untuk majukan desa. Ini harus kita apresiasi. Itu dulu, tepuk tangan untuk teman-teman kepala desa. Nah, dengan segala kondisi yang ada hari ini, Bapak Ibu sekalian, 2019 saya terpilih menjadi anggota DPRD di Kabupaten Pasuruan. Baru 5 bulan, 2020 berjalan 2 bulan. Cekak cingkrangi yang akhirnya kekuatan APBD kita di Kabupaten Pasuruan turun drastis. 2020 itu kita tidak ditransfer kurang lebih 800 miliar dari pagu yang ada. 6 triliun kita tidak ditransfer 800 miliar, kurang lebih 2,8an. 2,8 masih digeser lagi. Yang Bapak Ibu sekarang ingat mungkin yang 2020 mulai dari masker, hand sanitizer, urusan COVID lah, semuanya kita berikan secara gratis. Masker aja kurang lebih 8 miliar. Waktu itu masuk di BNPB, kita berikan bantuan kepada Forkominda juga dari Polres Kabupaten, Polresta juga dari Jatim. Jadi angkanya akhirnya cukup jauh sekali dari urusan infrastruktur. Masih APBD juga APBDes itu masih harus memikirkan urusan COVID, termasuk BPT dan segala macam dari pemerintah pusat. Jadi kita harus pindah kembali karena perjalanan selesai semua. Yang akhirnya bangunan fisik mau tidak mau harus dipindah dari Pasuruan Kota kembali. Itu perdebatan antara kami di legislatif dengan eksekutif. Karena waktu itu belanja modal untuk infrastruktur bangunan itu hampir 200 miliar yang jadi sudah dapatkan. Kami protes keras. Janganlah, tolong jangan 200 miliar. Karena apa? Banyak sekali infrastruktur jalan yang rusak berat. Perdebatan panjang, akhirnya kita ambil jalan tengah. Kurang lebih waktu itu angkanya pagunya 131 miliar. Ada gedung bupati yang akhirnya ngotot dari 200 miliar turun 180. Saya ingat banget dengan almarhum Pak Sekda yang lama. Sampai akhirnya angka itu menjadi 127. Akhirnya skema untuk infrastruktur jalan itu agak berkurang. Itu yang terjadi di 2020. Saya menyampaikan gini bukan membela diri. Nanti di itu nggak apa-apa, di itu sudah resiko saya. Terus yang kedua, hari ini kemarin di pembahasan di 2023 cukup panjang. Belum pernah kita bahas APBD itu selama 1 bulan penuh dan tidak nutup. Diawali tanggal 1 November sampai akhirnya tutup di 30 November. Jadi biasanya kita rata-rata 2 minggu bahas APBD. Ini sampai 1 bulan, 20 miliar. Walaupun angka pengantar kami dari 60, 80 sampai terakhir 90, 98 kalau tidak salah, kami masih belum menyepakati. DPRD tidak menyepakati. Ada risalah rapatnya. Sampai terakhir kita mau paripurna itu angkanya harus 120 miliar. Sebelum saya nyampaikan terkait angka-angka itu, Bapak Ibu sekalian, teman-teman kepala desa juga, ada skema penganggaran peningkatan jalan ataukah pemeliharaan jalan. Tidak semua jalan di desa ataukah pada satu kecamatan itu adalah kewenangan kabupaten. Ada jalan kewenangan
kabupaten, ada kewenangan provinsi, ada kewenangan jalan nasional. Tidak semuanya bisa dianggarkan melalui APBD Kabupaten Pasuruan, tidak semuanya. Ada jalan yang levelnya di dusun, itu kita sepakati sebenarnya di DPRD dan juga eksekutif itu menjadi kewenangannya yang ada di desa, karena biar tidak tumpang tindih. Makanya teman-teman ya, dari kepala desa kalau mau ngajukan ke pemerintah kabupaten sekarang harus diregister bahwa ruas A ke B ini adalah masuk di ruasnya masuk di ruasnya kabupaten. Jadi masuk masuk di Bina Marga, masuk di PUSDA ataukah masuk di Berkim. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, dari semua kewenangan kami punya alasan yang kuat, bukan karena saya kenal baik sama Mas Anto atau sama Mas Agung ataukah Mas Arif. Saya punya alasan yang kuat kenapa mereka harus kita paksakan di APBD 2023. Contoh tadi di jembatan Ngepe. Jembatan Ngepe itu ruas penghubung antara Kecamatan Pandaan dan Kecamatan Mapol. Ada banyak perusahaan besar, salah satunya Gudang Garam. Berarti Lepong Prigen, sisi barat, Sukorno turun ke bawah sampai Pandaan, Sumber Gedang dan segala macam. Itu kalau mau kerja tidak lewat jalur besar Surabaya Malang, tapi lewat jembatan Ngepe. Jadi kalau pagi kok gantung, Mbak. Wami sepeda, rewonan soalnya sing lewat. Dia kok gantung, jembatannya pedot sampai hampir 2 tahun tidak dibangun. Akhirnya kenapa kita ngotot untuk dibangun? Kami sudah berupaya protes keras kepada pemerintah daerah. Dalam artian skemanya itu banyak. Bapak Ibu sekalian, duit kita walaupun hari ini kita patok, makanya dibakar namanya. Cukai rokok. Ini yang kemarin kita paksa untuk skema salah satu di jembatan Ngepe. Sampai kita berikan alternatif. Jembatan Ngepe satu bisa melalui bencana. Kenapa bencana? Karena memang jembatan itu jebol karena bencana banjir. 2021 awal di Pekulungan, saya ingat hampir 2 tahun. Terus yang kedua, itu bisa melalui dana BTP. Yang kedua, bisa melalui cukai. Karena apa? Di situ ada salah satu perusahaan besar, namanya Gudang Garam. Jadi sekarang itu boleh menggunakan dana cukai untuk infrastruktur. Di badan anggaran saya sampaikan, kenapa yang di Andonosari kemarin sudah muncul angkanya 1,7, sudah di adset, terus diukur, tiba-tiba angkanya tidak bisa dimanfaatkan. Dicoret tadi itu mana? Loh iya kan gitu. Mas Anto pertama enggak, Mas Anto sudah aman saya bilang. Ternyata tidak bisa. Terlepas apapun, cuma saya bilang begini, kenapa kok dulu diajukan verifikasi berdasarkan cukai? Kalau memang di Andonosari itu tidak ada perusahaan nongkrong, akhirnya dicoret nggak bisa jalan. Sementara 2023 sudah penguasaan sudah mau selesai. Oh, ini perdebatannya panjang Bapak Ibu sekalian. Mungkin kalau kalimat-kalimat saya di sini normatif, kalau pas tukaran ya elek kalimat saya gitu loh untuk memperjuangkan teman-teman. Kalau enggak, besok nanggung dia tepuk tangan. Kalau enggak begitu, ya kita enggak dapat perhatian. Sama di jembatan Ngepe itu. Makanya bukan masalah saya kenal beliau-beliau ini, karena di fungsi penganggaran kita juga masih agak lemah. Terus yang terakhir ada Mas Agung di sini, yang ruas jalannya itu saya ingat masih kita hotnik itu tahun 2011 kalau 2012 sampai ya 2011 sampai sekarang tidak ada pembangunan lagi. Padahal di sana ada rumah makan. Ono lesehan Pak Soleh yang kebetulan ayahnya dulu sendiri juga bayar pajak restoran. Di sana juga ada wisata kolam renang buatan. Karena kita itu nggak mau fair pada saat ada usaha kecil rumah makan atau. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah menyepakati, karena kenapa saya tersinggung waktu tanda tangan. Karena ada beberapa perdebatan lagi, mungkin nanti yang nanya ke saya Mas As'ad nanti yang nanya ke saya, nanti akan saya jelaskan. Ada beberapa hal yang penting Bapak Ibu sekalian di luar dari infrastruktur. Ibaratnya antara ndok sampai PT, milih di ataukah di DC sing lahir. Ono ndok DC apa ono PT DC? Infrastruktur dulu ataukah jaminan kesehatan dulu? Mas Agung clear, menunjang perekonomian, penguatan kelembagaan ekonomi di tingkatan desa. Di jembatan Ngepe, insya Allah clear. Semuanya clear. Yang kita undang ini
Kenapa saya sampaikan? Karena di itu tidak ada, kalau saya nyeritakan alurnya yang harus ada indikator, RKPD, panjang, terlalu panjang. Intinya itu tidak belas wis sudah. Jangan kalau SIPD, teman perangkat paham lah harus masuk SIPD. SIPD ini gak wis. Bagaimana kita harus memunculkan kalimat-kalimat itu? Makanya muncul bukan pembangunan tapi rehabilitasi. Jadi kita ngatur secara aturan biar kita juga nggak salah. Itu yang kami di DPRD, kan DPRD itu sifatnya adalah rohnya itu berjuang. Sejatinya yang melayani itu adalah pemerintah daerah eksekutif. Yang tidak dilayani oleh pemerintah daerah, kita yang memperjuangkan. Rohnya DPRD seperti itu. Nah, secara umum nanti mungkin baik yang di sini, teman kades yang lain atau di sini ada seperti itu, ataukah teman-teman netizen yang nonton secara live, nanti bisa nyampaikan kepada kami di DPRD mana saja ruas-ruas yang belum terselesaikan, karena masih ada peluang untuk diakal, karena alokasi dari provinsi, dari pusat, kita juga masih belum verifikasi cukai yang hari ini bisa untuk infrastruktur. Kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana skema nanti APBD yang tadi kita sampaikan, tapi langsung dipotong ke BPJS, termasuk di kepala desa. Satu, BPD kemarin ada kenaikan walaupun tidak maksimal. Banyak hal yang skema APBD itu kalau mau kita rumuskan semuanya prioritas, semuanya penting. Termasuk nanti yang akan saya sampaikan jaminan kesehatan bagi masyarakat seluruh Kabupaten Pasuruan sedoyo pun. Semuanya jenis UHC nanti akan kita beberkan. Ini yang kemarin kita agak berat pilihannya antara infrastruktur yang harus kita besarkan ataukah kita harus mencukupi jaminan kesehatan. Kenapa? Satu, aturan. Kedua, karena dengan resesi global hari ini indeks pengangguran terbuka kita wajar tinggi. Tidak ada industri besar masuk yang sifatnya padat karya. Karya mitra yang karyawannya ribuan hari ini dirumahkan 5.000 orang Pak Tetangga. Pusing kali ini. Ya, leken hak bolong wae pekok, apalagi kalau laku 4.000 nggak noto juga. Makanya kami di DPRD hanya berpikir satu, piye lek ono wong iki tiba-tiba semua naudzubillah nggak kepingin, tiba-tiba sakit tapi nggak duit. Imam Pak Ibarno antara dok APBD pondok penting ya. Tapi sebelum tadi semuanya kan harus kita jamin dulu rakyat. Jadi masuk jaminan kesehatan mandiri ataukah yang di luar dari yang mendapatkan PKH, jaminan kesehatan dan segala macam di luar yang mandiri itu kita merancang untuk 1,5 juta masyarakat se-Kabupaten Pasuruan. Kita siapkan anggaran kurang lebih 154,6 miliar. Dan itu sudah tanda tangan, makanya saya tersenyum. Saya berharap Pak Kabupaten Pasuruan gak kenal laku sama loro gratis. Sudah, itu saja. Nanti urusan infrastruktur, kita mau meriset nanti ditutur ini harus seperti apa. Apakah Mas Andri dari 120 miliar? Kita kayaknya ini karena ini sudah masuk di UHC. Forum ini sebenarnya tadi kan kita nunggu dari teman-teman BPJS. Saya pikir teman-teman BPJS bisa kita undang sekalian, dipinarakan di sini juga biar mendengarkan karena ini juga sudah mulai masuk terkait dengan tadi infrastruktur tadi dari 120 miliar kira-kira itu cukup nggak untuk benahi seluruh jalan di kabupaten? Kalau nggak salah masih ada sekitar 16% yang rusak. Yang pertama, yang kedua, bagaimana supaya infrastruktur ini juga tidak misprop. Yang kita lihat selama ini dari beberapa proyek infrastruktur yang ada di kabupaten itu belum tampak adanya sinergisitas dengan konsep infrastruktur yang baik dalam jangka panjang. Misalkan saja satu contoh di mana Saigon, Jalan Saigon itu kan lama rusak dan kapan hari juga bisa dibangun, tapi baru hujan beberapa hari ini lontor lagi aspalnya, lontor lagi gitu. Karena di kanan kiri juga ternyata tidak dibangun irigasinya.
Padahal musuh pertama aspal itu kan air pasti rusak. Nah yang Andonosari juga demikian, lama juga rusak. Padahal kalau nggak salah Andonosari ini desa wisata ya, bukan desa wisata, masih belum ya. Artinya paling tidak radio ini sebenarnya sangat penting supaya bagaimana ekonomi di sini sudah bergerak. Petani juga tidak susah ketika mau menjual produknya begitu. Ini yang kita lihat belum tampak. Kita membandingkan dengan misalkan di Mojokerto atau di daerah lain. Makanya tadi ada skema. Jadi dalam penyusunan APBD kan kita hanya kita ngangkat dan tidak hanya ngangkat. Tadi saya lupa ada banyak prioritas yang akhirnya APBD 2003 ini tersebut agak tinggi. Satu, itu haji kurang lebih 67 miliar. 64 miliaran. Satu, dua, untuk teman-teman P3K yang kemarin lolos verifikasi untuk menjadi ASN, tapi namanya P3K karena mereka tidak dapat pensiun kan. Itu kurang lebih angkanya total itu 203 miliar dari 120, jadi nambah hampir 90 miliar. Dua, sudah kelihatan kan? Itu yang harusnya karena nggak mungkin teman-teman nggak digaji. Terus yang ketiga, persiapan untuk di 2024 KPU Bawaslu gimana 60 miliar, dan sudah kelihatan angka-angka besarnya ke situ. Paling sederhananya kalau mau konversi kemarin dari urusan fisik 127 M dikonversi sudah ada tempatnya lagi, tidak bisa kita ambil untuk infrastruktur langsung ke jalan. Nah mungkin gini bukan sekali, kami di DPR itu juga bersuara keras ya. Mungkin teman-teman yang mengikuti medsos saya apakah mengikuti perjalanan saya rapat-rapat di DPR, kami juga sangat keras memprotes untuk urusan jalan, karena urusan jalan itu menurut saya penting, prioritas selain dari urusan kesehatan dan itu. Jadi kami menganggap masih kurang, memang sangat kurang. Terus tidak ada pemetaan sebelum kita menyampaikan proses pelaksanaannya harus seperti apa. Dalam rangka pemetaan pun karena yang super prioritas itu juga pemetanya masih lemah. Contoh lah, kenapa kita protes keras? Kan di sana bukan prioritas. Kalau kami mau ada prioritas karena yang lewat situ ribuan orang yang kalau Sewa, ada Bugis, ada industri sepatu juga. Yang di sana juga ribuan, tapi jalannya kayak gitu. Padahal pendatangnya 80% katanya bukan masuk dan malu kan gitu. Padahal mereka salah satu pengusaha restoran aja itu sehari karena kalau saya itu 25 sampai 30 juta sehari. High season mereka bisa 50-70 sektoral di masing-masing pemilih. Mohon maaf kalimat saya begini, memang begitu. Kalau dulu saya DPR hampir 3 kali, dulu itu angkaan 700 miliar, 800 miliar, kalau belum KB, DAK segala macam, cukai, DAK pusat itu bisa hampir 2011 sampai hampir 900 miliar, hampir 1 triliun. Tapi faktanya kan seolah-olah urusan jalan kabupaten tidak pernah selesai. Waktu itu sudah kita kasih contoh kepada eksekutif di ruas jalan dekatnya pabrik Sampurna di Beijing. Tapi sungainya kita pesen waktu itu alat beratnya kita suruh standby di situ selama 10 hari untuk beresin. Alhamdulillah sampai hari ini sudah hampir 4 tahun. Artinya apa? Duit tadi kan bisa diarahkan untuk tempat lain lah. Itu selesai finish ya. Yang mau detail kayak gitu kan bukan kami di legislatif, itu kan tugasnya eksekutif. Kita ini fungsinya hanya budgeting. Kalau fungsi penataan eksekusi dan segala macam mereka semuanya, itu yang kita tidak melihat dari mereka. Jadi makanya sustainable keberlanjutan ataukah ketahanannya itu rata-rata tidak bertahan lama. Jadi akhirnya pas seolah nggak pernah selesai, walau anggaran sudah kita. Ya mungkin karena ada Pak Dodi ya, mungkin perkenalan dulu. Jadi memang tadi Pak Andre sudah beberapa pengantarnya sudah disampaikan. Tapi paling tidak soal coverage angel gitu ya besok. Ya, atau jaminan kesehatan semesta bahasanya. Nah, sejauh mana persiapannya ini? Apakah karena kita sendiri begini, kita hari ini tadi ditanya apakah perangkat itu sudah kepotong prioritas pelayanan dan sebagainya. Tapi sekarang dengan target daerah agar semua warga 1,5 juta
ini tercover. Aku nggak di BPJS sih, aku nggak di sekarang. Allah Subhanahu Wa Taala atas karunia-Nya saya bisa silaturahmi ketemu Bapak Ibu semua, kemukaan dia juga sekarang. Padahal saya sering juga diundang untuk dilibat ke komisi. Jadi apa yang tadi ditanyakan sebetulnya dari kita dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 namanya Pemilikan yang Tanda Tangan. Itu ada 2 BPJS, saya jelaskan dulu karena tadi masih kerancuan adalah BPJS Kesehatan yang BPJS Ketenagakerjaan. Kesempatan ini saya gunakan untuk menjelaskan dulu. Jadi di Undang-Undang Nomor 40 itu Undang-Undang KSN itu dibentuk 2 BPJS, 1 BPJS Kesehatan yang pure hanya melayani kesehatan. Yang kedua adalah BPJS Ketenagakerjaan yang dulu jam sostek. Jadi BPJS Ketenagakerjaan itu mengcover 4 jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian, dan jaminan kecelakaan kerja. Jadi kalau nanti terkait dengan jaminan hari tua, jangan tanya ke BPJS. Pakai alasan nggak bayar. Itu bagaimana itu solusinya? Kita butuh penjelasan. Nantinya kalau misalnya nggak bayarnya 2 tahun, apa kita harus membayar selama 2 tahun itu? Atau 1 tahun ya 1 tahun itu? Jadi kami perlu penjelasan. Kok sekarang ada hanya pakai KTP saja sama dapat berobat gratis. Itu Pak. Punya tunggakan. Nah itu harus diselesaikan. BPJS atau DKI ini tunggakan itu maksimal cuma 2 tahun. Itu mulai terdaftar 2014 misalnya. Terdaftar 2014, mulai 2015 nggak pernah bayar. Sampai sekarang misalnya. Itu yang diakui cuma 2 tahun terakhir, Bu. Nih, dan kita pun ada program rehab. Program rehab itu bisa dicicil, tapi itu tetap bayar bulan berjalannya. Nah, itu maksimal kita tunggakannya 24 bulan, maksimal dicicil 12 bulan. Itu ada program rehab. Silakan Bapak Ibu ke BPJS. Pak itu Pak Desa bukan ini? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan sulitnya kepengurusan administrasi, bukan saya pribadi itu mematikan rakyat saya, bukan. Ya. Bukan mematikan rakyat saya, bukan. Ya. Dengan kepengurusan administrasi semudah-mudahnya. Ya. Memang semuanya pekerjaan kepala desa semuanya, nggak hanya itu aja. Ya. Tapi endingnya nanti pasti ke kepala desa. Bukan saya mengeluh, bukan. Ya, memang ini pekerjaan saya. Ya. Nah. APBD-nya atau anggarannya itu adanya di Dinkes. Kita tolong warga, tolong masyarakat, sementara keuangan kita masih belum.
Kenapa? Karena walaupun pupuk subsidi itu ada, tapi petani untuk mendapatkannya itu sangat sulit. Makanya pupuk subsidi dicabut itu betul. Itu pendapat saya. Tapi catatan, ada beberapa komoditi itu yang masih disubsidi. Itu kemarin itu bahasa kami nyun sewu ya, pemerintah itu kayak kurang pas. Kenapa? Itu menyebabkan kekacauan ya. Artinya gimana? Ada beberapa petani, contoh apel dicabut, untuk gajah dicabut, tapi cabai tidak. Ya, kopi tidak, malah masyarakat tidak. Ya, tapi itu yang menyebabkan teman kita, saudara kita yang di taman kementerian yang ketangkep itu kan. Jadi itu termasuk salah kita. Kenapa? Ada beberapa orang yang mengatakan, ya apa pupuk lu? Apa itu dicabut? Ya itu dicabut. Ini ono regane 250.000. Tapi iki kopi. Itu bahasa pedagang seperti itu. Gitu loh. Nah, hal-hal semacam itu yang perlu kita pikirkan bersama ya. Terus rumput gajah. Rumput gajah itu merupakan kebutuhan pokok untuk warga petani peternak khususnya Andanosari, Kecamatan Tutur. Itu kan juga dicabut subsidinya. Padahal kami sepakat subsidi harus dicabut. Tapi gimana ada beberapa komoditi yang subsidinya itu tidak dicabut, yang subsidinya itu dicabut, tetapi beliaunya masih tetap membutuhkan.
Sampun nggih, sudah sampaikan.